pada akhir zaman nanti atau pada zaman kita akan Allah pilihkan satu taifah yang akan memperjuangkan kebenaran agama Allah sebelum hari kiamat, dan mereka lah yang akan menzahirkan kalimat Allah di muka bumi ini di zaman Imam Mahdi. Ya. Saya menyeru pada para muslimin untuk meyakini kalau Imam Mahdi ini pasti datang. Ya. Hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini mutawatir ma'nawi. Ada 500 hadis lebih terkait dengan akan kemunculannya Imam Mahdi. Nah, sampai-sampai Rasulullah menegaskan, saking harusnya datangnya Imam Mahdi, bukan sebagai Nabi dan Rasul, tapi sebagai mujadid, pembaharu. Ya, di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, laulam yabqa minad dunya ila yaumun, andaikan tidak tersisa waktu di muka bumi kecuali hanya satu hari saja, andaikan besok kiamat tinggal satu hari ini, la tawalallahu dzalika al-yaum, maka Allah akan memanjangkan hari itu hatta yub'asa fihi rajulun min ahli baiti, sampai diutus seorang laki-laki dari keturunanku. Ya, dari keturunan Hasan bin Fatimah. Ya, dari Fatimah, putri Rasulullah SAW, cucu Rasulullah SAW. Yuwati ismu ismi, serupa namanya dengan namaku, kata Rasulullah. Muhammad. Wa ismu abi ka ismi abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Jadi namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Yamlaul arda adlan wa qistan, dia akan memenuhi dunia ini dengan keadilan, kesejahteraan, perdamaian. Kama muliat zulman wa jawran, sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, kezaliman dan petaka. Nah, kapan beliau muncul? Di dalam kitab Nihayatul Alam, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi rahimahullah, beliau menyebutkan, menukilkan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Abu Daud, bahwa Rasulullah SAW menjelaskan, Inna Allah yab'asu min hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah mayujaddidu lahdinaha, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengutus dari umatku ini setiap kelipatan 100 tahun man, seseorang, yujaddidu amradinaha, yang akan memperbarui urusan agamanya. Jadi ketika Islam dibikin abu-abu oleh Abu Janda, ya, ketika Islam dibikin abu-abu oleh Syiah, Ahmadiyah, sekarang muncul lagi KOS, Kristen Ortodoks Suriah, maka Islam ini akan dimurnikan kembali sehingga semua manusia tahu seperti apa Islam yang benar. Di saat itu tidak akan ada lagi perpecahan umat, tidak ada lagi nama-nama perpecahan golongan, tidak ada. Umat Islam sama semuanya. Dan dia akan zahirin ala nas, akan menguasai dunia, memimpin dunia. Berapa tahun sekali? 100 tahun sekali. Nanti kita hitung sama-sama angka ini. Dan nampaknya tidak lama lagi ini terjadi. Hitung-hitungan saya 6 tahun lagi, Bapak Ibu. Saya ngasih nasihat nih sama teman-teman yang belum nikah, buruan nikah. Di sini nanti gak keburu. Dajjal sebentar lagi turun, muncul. Baik. Nah, iwabillah rahmatullah. Nah, inilah peradaban yang Allah bentuk, yang Allah tetapkan ketika Allah menetapkan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Seperti inilah sistem khilafah yang akan ditegakkan Allah, orang-orangnya. Dan mereka diberikan satu jalan saja, siratal mustaqim, satu jalan saja. Wa anna hadza siratim mustaqima, wa anna hadza siratim mustaqim. Dan sesungguhnya inilah jalanku, jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Fala tattabi'us subul, jangan kau ikuti jalan-jalan ini. Fatafarraqu bikum an sabilih, sehingga kalian akan terpecah belah dari jalan Allah. Jadi kita tidak boleh berpecah belah, Bapak Ibu sekalian. Umat Islam ini harusnya berjamaah. Berjamaah dalam arti bersatu padu dalam satu sentral komando. Berjamaah tidak identik dengan bersatu. Berjamaah bisa disebut bersatu, tapi bersatu belum tentu berjamaah. Betul? Apakah bersatu bisa disebut berjamaah? Bersatu gitu ya. Itu bersatu tidak berpecah belah. Jadi kalau berjamaah itu ada satu sentral komando. Ya wabillahi rahmatullah. Kira-kira ketika Allah menetapkan sistem khilafah seperti ini dan Adam sebagai khalifah pertamanya,
Ajazil mau nggak gabung dalam sistem ini? Nggak mau dia. Di hadapan Allah aja nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Maka dia menciptakan sistem khalifah tersendiri, sistem tersendiri, Sabili Togut, jalannya Sabili Togut, dan sistemnya dia yang ciptakan. Tapi warnanya ganti-ganti, mengikuti tren-tren di zaman dengan peradaban manusia. Ada paganisme, ada menuhankan manusia, ada menuhankan patung, ada menuhankan dunia. Apapun temanya, tapi dia propaganda Ajazil. Berbeda-beda. Nah, maka dia menciptakan jalan ini. Kemudian dia bikin ini lebih indah sehingga tidak sedikit dari manusia mengikutinya. Ya, di zaman Nabi Ibrahim ada Namruz yang menjadi pengikut Ajazil. Di zaman Nabi Musa ada Fir'aun dan Haman. Di zaman Nabi Isa AS ada Yudas Iskariot. Di zaman Rasulullah akan dilahirkan ada Abraha. Di zaman Rasulullah SAW berdakwah ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, Abu Janda, udah ada? Ya, di zaman kita tuh ada Abu Janda, zaman kita. Nah, mereka ini semua menjadi musuh para Nabi dan Rasul. Nah, sejak saat itulah nampak ada pertarungan antara hak dan batil. Dari situlah kita paham, oh ini maksud firman Allah. Wa hadainahun najdain, dan kami ilhamkan dua jalan kehidupan kepada manusia. Yang mana dua jalan kehidupan itu? Allah jelaskan dalam surat Asy-Syams ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan kepada manusia jalan kefasikan mereka, jalan kesesatan mereka, dan jalan ketakwaan mereka. Antara keduanya ada demarkasi akidah yang tidak akan mungkin bercampur. Inilah peradaban yang dimaksudkan, dikemukakan oleh Allah kepada para malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, hal ini kita berada di fase yang terakhir.